Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah dalam kisah Belenggu Kutukan Keluarga Bangsawan. Raden Arya lahir sebagai keturunan bangsawan dari kerajaan yang telah lama dilupakan sejarah. Nama keluarganya telah menghilang, tetapi takdirnya ternyata terikat dengan sebuah warisan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Di masa muda, Raden Arya telah dilatih dalam ilmu bela diri dan kebatinan. Namun kehidupan yang dijalani jauh dari kata tenang. Pada suatu malam yang sunyi, Raden Arya mendapat kabar bahwa kerajaannya yang hilang bukan sekedar sejarah, melainkan sebuah kerajaan yang terjebak dalam dimensi yang berbeda, terkutuk, dan siap kembali untuk menuntut balas. Kutukan itu dimulai sejak ratusan tahun lalu, ketika Raja Raden Surya Kusuma, leluhur Arya, melakukan sebuah ritual yang melibatkan makhluk astral dari dimensi lain yang dikenal dengan nama Singa Goib. Ritual itu membuat kerajaan makmur. Namun, dengan persembahan yang sangat mahal, setiap 100 tahun, satu jiwa dari keturunan kerajaan harus dikorbankan sebagai bagian dari perjanjian untuk memberikan kekuatan kanuragan kepada seluruh keturunan raja. Jika perjanjian terputus, semua kekuatan dan kejayaan akan musnah. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Aku duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang gelap. Purnama tak tampak malam ini, hanya sisa-sisa cahaya dari rembulan yang tertutup awan gelap. Angin malam menghembuskan kesejukan yang terasa asing di tubuhku, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Hembusan itu seperti membawa bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh mereka yang punya kemampuan lebih, kemampuan yang aku sendiri belum sepenuhnya mengerti. Aku Raden Arya, anak dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan kuat dalam ilmu kebatinan dan bela diri. Sejak kecil, ayah dan kakek mengajarkanku tentang segala sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa, tapi tidak oleh orang yang terlahir dengan kekuatan batin. Mereka bilang aku adalah penerus yang akan membawa kebanggaan bagi keluarga dan tanah kelahiran kami. Tapi entah mengapa, hidupku terasa begitu biasa. Tak ada yang luar biasa dalam keseharianku. Di pagi hari, aku berlatih dengan kakek, mengasah keterampilan bela diri dan kebatinan. Di malam hari, aku duduk bersama bapak di ruang keluarga, mendengarkan cerita-cerita lama tentang kerajaan kami yang kini sudah lama hilang dari sejarah. Bapak selalu mengingatkan untuk menjaga nama keluarga, menjaga warisan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun, meskipun aku belajar segala hal yang luar biasa, aku merasa dunia yang kurasakan hanya sebuah rutinitas yang tidak pernah berubah. Mimpi-mimpiku selalu mengganggu setiap malam. Bukan mimpi biasa. Mereka datang dengan begitu jelas, seolah-olah aku berada di dalamnya. Meski aku tahu itu hanyalah bayangan dari dunia lain. Aku melihat sosok-sosok yang tak pernah kulihat di dunia nyata. Bayangan manusia dengan wajah yang gelap. Tubuh mereka terbungkus kabut putih tebal, seolah mereka melayang di ruang yang tak tampak oleh mata biasa. Suara mereka selalu terdengar seperti bisikan yang tidak bisa dipahami, namun terkadang terdengar begitu jelas seperti mereka berbicara langsung ke telingaku. Mimpi-mimpi itu bukan hanya datang sekali dua kali. Mereka datang hampir setiap malam. Ada kalanya aku terbangun dengan keringat dingin, seolah-olah aku baru saja terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Namun begitu aku membuka mata, aku berada di tempat yang sama, di kamarku, di rumah yang sama, di dunia yang sama. Semua terasa nyata, tapi juga terasa begitu asing. Aku pernah memberitahukan kakek tentang mimpi-mimpi itu, namun beliau hanya tersenyum misterius, seolah mengetahui lebih banyak daripada yang kuinginkan. Itu adalah petunjuk, Arya, katanya dengan suara yang berat dan penuh makna. Dunia ini lebih luas dari yang kau lihat, lebih dalam dari yang kau rasakan. Suatu saat nanti, kau akan mengerti. Namun saat itu aku hanya mengangguk, tidak terlalu memperhatikan. Aku berpikir bahwa itu hanya efek dari kecapean, atau mungkin hanya alam bawah sadar yang menciptakan dunia lain di dalam tidurku. Tapi semakin lama,
Mimpi-mimpi itu semakin sering dan semakin nyata, hingga aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Satu hal yang selalu menggangguku adalah suara aneh yang mulai muncul dalam mimpiku. Seperti suara dari kedalaman tanah, seperti suara orang yang berbisik, tapi tak ada manusia di sekitarku yang bisa mendengarnya. Setiap kali aku terbangun, suara itu masih ada, terngiang-ngiang di telingaku. Meskipun aku sudah membuka mata dan duduk tegak di ranjang, rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari apapun yang pernah kubayangkan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih dari dunia ini? Sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan kenyataan yang selama ini kulihat? Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh akal sehat, namun terasa begitu nyata di dalam jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya kakek dan bapak tahu tentang warisan kami yang tidak pernah mereka ceritakan? Pernah suatu kali, aku bertanya pada bapak tentang kerajaan kami yang hilang. Pak, mengapa kerajaan leluhur kita bisa hilang dari sejarah? Tanyaku suatu malam, ketika kami sedang duduk bersama di ruang keluarga, menikmati secangkir teh. Bapak hanya memandangku dengan tatapan tajam, seolah menimbang-nimbang kata-katanya sebelum akhirnya menjawab. Kerajaan kami, Arya, ujar ayah pelan. Kerajaan kami bukanlah sekedar kerajaan biasa. Ada hal yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Ada kekuatan yang kita jaga selama berabad-abad. Kekuatan yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Jika itu terjadi, bencana akan datang. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud ayah dengan bencana itu. Namun kata-kata itu tetap tertanam di pikiranku, menyisakan rasa penasaran yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh keluargaku? Apa yang mereka ketahui tentang dunia ini yang tidak pernah diceritakan padaku? Dan yang paling penting, apa yang ada di balik mimpi-mimpiku yang terus menghantuiku setiap malam? Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk aku temui. Sesuatu yang menghubungkan masa lalu, kerajaan yang hilang, dan kutukan yang tersembunyi. Tapi aku belum tahu apa itu atau bagaimana aku akan menghadapi semua ini. Yang aku tahu, aku harus menemukan jawaban. Meskipun itu berarti aku harus menyelam lebih dalam ke dalam dunia yang tak kasat mata, dunia yang selama ini hanya ada dalam mimpi-mimpiku. Malam itu angin berembus lebih kencang dari biasanya, menembus celah-celah dinding rumah. Aku baru saja mendapat kabar dari salah seorang pelayan bahwa bapakku jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan sudah beberapa hari tak bisa bergerak. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk segera pergi ke hutan, mencari ramuan obat yang hanya bisa ditemukan di sana. Ramuan itu sudah lama menjadi pengetahuan turun-temurun keluargaku. Dan hanya ada satu orang yang bisa memandu pencariannya, aku. Bergelut dengan kecemasan, aku melangkah keluar rumah. Bulan purnama tampak samar di balik awan yang bergerak cepat. Seperti alam juga sedang diliputi ketegangan. Kegelapan malam yang pekat menggenggam erat hutan yang mengelilingi kampung kami. Namun, aku tak merasa takut. Sejak kecil aku sudah terbiasa berada di dalam hutan. Tanah, pohon, dan segala yang ada di sana seolah sudah menjadi bagian dari diriku. Aku melangkah dengan hati yang gelisah. Meskipun aku sudah pernah berkali-kali mengunjungi hutan ini untuk mencari ramuan obat, malam ini rasanya beda. Langkahku semakin berat, seiring dengan kesunyian yang semakin mencekam. Tanpa ku sadari, langkahku membawa lebih dalam ke bagian hutan yang jarang aku kunjungi. Sebuah tempat yang dulunya adalah sebuah kerajaan kecil. Kerajaan yang kini hanya tinggal kisah. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang aneh. Sebuah suara rendah terdengar dari dalam hutan, seperti desiran angin yang datang dari mulut manusia. Aku berhenti sejenak, menajamkan pendengaran, dan di sanalah aku melihat sosok tua di bawah pohon besar. Ia duduk bersila dengan mata terpejam. Tubuhnya tampak kurus, namun penuh dengan aura yang tidak bisa kujelaskan. Apa yang kamu cari, Raden Arya? Suara itu terdengar begitu dalam, seolah berasal dari tanah itu sendiri.
Aku terkejut. Bagaimana orang tua ini bisa mengetahui namaku? Aku memutuskan untuk mendekat. "Siapakah Kisanak?" tanyaku berusaha menahan kegelisahan. Orang tua itu membuka matanya perlahan, mata yang tampak kosong. Tapi ada sesuatu yang dalam yang memancar darinya. Sesuatu yang membuatku merasa kecil dan tak berarti di hadapannya. "Aku adalah penjaga hutan ini," katanya dengan suara serak, namun dalam nada yang sangat tenang. "Aku tahu kau mencari ramuan, tetapi ramuan itu bukan yang sebenarnya kau butuhkan, Raden Arya." Aku terdiam. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu apa yang sebenarnya aku butuhkan? Orang tua itu tertawa pelan, lalu dengan suara berat ia mulai berbicara. "Keluargamu, kerajaan yang hilang itu, dan kutukan yang membelenggu kalian selama berabad-abad. Semua itu terhubung denganmu. Tanpa kau menyadarinya, takdirmu sudah tertulis sejak lama." Aku merasa tubuhku kaku. "Apa maksudmu?" tanyaku. Suaraku terasa tercekat. Orang tua itu menatapku tajam, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulutku. "Keluargamu bukan keluarga biasa, Arya. Kalian adalah penjaga sebuah kekuatan besar yang pernah menguasai tanah ini. Namun dengan keserakahan dan nafsu yang tak terkendali, kerajaan kalian jatuh, dan dengan kejatuhan itu, kutukan pun datang. Kutukan yang mengikat darah keturunan kalian dengan kekuatan gelap yang berasal dari alam lain, alam yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa." Hatiku berdebar kencang. Semua yang ia katakan terdengar seperti cerita-cerita yang sering ku dengar. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatku merasakannya lebih nyata. Kutukan? Kekuasaan yang hilang? Aku mencoba mengingat-ingat segala yang telah diceritakan oleh Bapak dan Simbah tentang keluarga kami, tetapi semuanya terasa kabur dan samar. Kenapa aku tidak tahu tentang semua ini? Aku bertanya, kebingungan merasuki diriku. "Karena kau belum siap," jawabnya singkat. "Keluargamu berusaha menjaga rahasia ini selama berabad-abad. Mereka tidak ingin kalian terjerat dalam takdir yang lebih besar. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Kekuatan itu mulai bangkit lagi dan hanya kau yang bisa menghentikannya." Aku merasa pusing. Semua ini terlalu banyak untuk dicerna. Bagaimana bisa kehidupanku yang biasa saja tiba-tiba terkait dengan takdir yang begitu besar? Aku hanyalah seorang pemuda yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan batin yang dikatakan oleh orang tua ini. Namun meskipun aku meragukan kata-katanya, ada sesuatu dalam diriku yang merasa benar-benar terhubung dengan apa yang ia katakan. Seperti ada sesuatu yang terbangun dalam diriku, sesuatu yang tak terdefinisikan. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanyaku. Suaraku lebih rendah. Orang tua itu tersenyum. "Kau harus kembali ke tempat asalmu, Arya. Temui leluhurmu, gali lebih dalam sejarah keluargamu. Rahasia gelap yang selama ini tersembunyi akan terbongkar. Dan hanya dengan pemahaman itu, kau bisa menghentikan kutukan yang mengikat keluarga kalian." Aku terdiam, memikirkan kata-kata orang tua itu. Aku tahu ini bukan sekedar perjalanan mencari ramuan untuk bapakku yang sakit. Ini adalah perjalanan yang jauh lebih besar dari itu. Dan aku, Raden Arya, terjerat di dalamnya. Aku merasa ada sesuatu yang kuat menarikku kembali ke rumah, kembali ke tanah yang menjadi milik keluargaku. Namun, di dalam hati, aku merasakan ketegangan yang semakin besar. Kutukan itu bukan hanya tentang keluargaku. Itu adalah tentang dunia yang lebih besar, dunia yang akan aku hadapi. Takdirku yang selama ini kulihat biasa saja, kini terbuka di depan mataku. Sebuah takdir yang terikat dengan masa lalu kelam dan rahasia yang harus aku selesaikan. Aku berpamitan kepada petapa tua itu dan segera berlari kembali ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah pertemuan dengan pertapa tua di hutan itu, hidupku berubah. Ada perasaan berat yang menyelubungi diriku, seolah-olah aku sedang berjalan di sebuah jalan yang tak bisa kuhindari. Jalan yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahku, sesuatu yang tidak kasat mata, namun begitu nyata terasa.
Sosok-sosok yang muncul dalam bayanganku, dalam mimpi-mimpiku, dan kadang-kadang di sudut-sudut pandanganku. Aku mulai melihat mereka, bayangan putih yang terlewati begitu cepat, suara lirih yang hanya terdengar saat angin berdesir, dan perasaan dingin yang menyelimuti tubuhku ketika malam datang. Awalnya aku menganggap ini hanya imajinasiku, tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan hal biasa. Ada yang mengawasiku, makhluk-makhluk yang tak tampak dengan mata telanjang, namun keberadaan mereka begitu kuat, menghantui setiap langkahku. Penasaran dan takut, aku memutuskan untuk mendalami lebih dalam ilmu kebatinan yang selama ini menjadi warisan keluargaku, Bapak. Meski selalu menekankan pentingnya keseimbangan dunia fisik dan spiritual, jarang sekali mengajarkan kami secara langsung. Aku harus mencari sendiri, mendalami lebih dalam tentang dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Dengan harapan yang kuat, aku mulai belajar tentang jimat, mantra, dan ritual-ritual yang dulu hanya terdengar seperti dongeng dalam cerita leluhur. Bulan demi bulan, aku menghabiskan waktu di dalam ruang kecil di balik perpustakaan keluarga. Di tempat-tempat yang penuh dengan buku-buku kuno yang berdebu, aku mempelajari setiap teks dengan cermat, mencoba memahami makna yang tersembunyi dalam setiap kalimat. Namun, yang paling mencurigakan adalah sebuah catatan kecil di dalam buku tua yang aku temukan. Sebuah catatan yang berbicara tentang Singo Goib, makhluk astral yang katanya memiliki kekuatan untuk mengendalikan kutukan yang melanda keluarga kami. Singa Goib, begitu tulisannya, adalah sosok yang tak bisa dijelaskan secara rasional. Ia adalah penjaga dunia gaib, makhluk dengan kekuatan luar biasa yang bisa memanipulasi takdir seseorang. Kekuatan inilah yang diyakini menyebabkan kejatuhan kerajaan leluhur kami dan mengikat nasib kami dalam kutukan yang tak pernah berkesudahan. Aku merasa semakin tenggelam dalam dunia ini. Dunia yang bukan hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk dari alam yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Di tengah pencarianku, aku merasakan gangguan yang semakin nyata. Sosok-sosok itu semakin dekat, tampak jelas di hadapanku dalam bentuk kabut tipis yang bergerak tak wajar. Pada suatu malam, ketika aku berjalan keluar menuju halaman belakang rumah, aku merasakan seberkas angin dingin menyentuh tubuhku. Aku menoleh dan melihat sosok seorang pria tua berdiri di tengah kebun, mengenakan pakaian putih lusuh, dengan wajah yang tak bisa terlihat jelas karena samar diterpa cahaya rembulan. Aku tahu apa yang kau cari, Raden Arya. Suara itu datang dari sosok tersebut tanpa bergerak sedikit pun. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah. Kau siapa? Tanyaku. Meskipun aku merasa dalam hati, aku sudah tahu jawabannya. Sosok itu perlahan mendekat. Aku adalah ruh salah satu leluhurmu yang pernah hidup di zaman kerajaan yang kini hilang. Kami yang terjebak dalam kutukan itu tidak bisa pergi. Kami terikat pada takdirmu, takdir yang harus kau selesaikan. Aku menelan ludah, merasakan sejuk yang merayap dalam tubuhku. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku bergetar, takut meskipun aku berusaha menunjukkan ketegasan. Singa Goib adalah pusat dari semua ini, jawab arwah itu dengan suara yang berat dan serak. Dia adalah makhluk yang memegang kendali atas kutukan ini. Kau harus menemukannya, menghadapinya, dan menghentikan pengaruhnya. Hanya dengan itu kutukan ini bisa diakhiri. Tiba-tiba sosok itu menghilang, lenyap seperti asap yang dibawa angin. Namun kata-kata itu terngiang jelas di telingaku, seperti petunjuk yang tak bisa kuabaikan. Singo Goib, aku harus mencari dan menghadapi makhluk itu. Aku kembali mempelajari teks-teks lama dan menemui beberapa tokoh yang dianggap ahli dalam dunia kebatinan. Mereka menceritakan hal-hal yang lebih menyeramkan, bahwa Singa Goib adalah entitas yang lebih dari sekedar makhluk gaib biasa. Ia adalah penjaga kekuatan yang tak terhingga, sebuah kekuatan yang sangat dihormati dan ditakuti oleh para dukun dan arwah yang pernah ada di kerajaan leluhur kami. Dikatakan bahwa makhluk ini tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, yang darahnya mengalir dari keturunan kerajaan lama, yang bisa menghadapinya. Aku teringat akan kata-kata petapa tua yang pernah aku temui, bahwa takdirku sudah tertulis, dan aku adalah kunci untuk menghentikan semuanya.
Pencarianku membawa aku ke tempat-tempat yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku mengunjungi makam-makam kuno yang dianggap terlarang oleh masyarakat, tempat di mana arwah leluhur kami diyakini beristirahat. Di sana, aku mulai merasakan kehadiran mereka. Arwah-arwah pendahulu mulai muncul dalam penglihatanku, memberi petunjuk yang semakin jelas. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi aku bisa merasakannya dalam getaran udara, dalam bisikan angin yang datang tanpa suara. Satu persatu, petunjuk-petunjuk itu membawaku pada sebuah kebenaran yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Singa goib bukan hanya makhluk astral, tetapi juga entitas yang terhubung dengan darahku, dengan garis keturunan keluarga bangsawan yang dulu memerintah kerajaan yang hilang. Dan jika aku ingin mengakhiri kutukan ini, aku harus memanggil singa goib, menghadapinya langsung, dan memutus ikatan yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Aku tidak tahu apakah aku siap, tetapi satu hal yang pasti, takdir ini tak bisa dihindari. Aku, Raden Arya, telah terjerat dalam pertempuran antara dunia manusia dan dunia supranatural. Pertempuran yang akan menentukan hidup dan mati keluargaku, bahkan mungkin nasib seluruh kerajaan yang dulu hilang. Hari berganti, aku merasa semakin dekat dengan takdirku. Setiap langkahku, setiap langkah yang kutempuh dalam pencarianku akan membawa aku ke ujung perjalanan yang tidak bisa dihindari. Meskipun aku telah mempersiapkan diri dengan segala pengetahuan dan kekuatan, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa menghindari pertemuan terakhir dengan singa goib. Setiap malam keberadaan makhluk itu semakin terasa. Pada awalnya ia hanya hadir sebagai bayangan samar, suara yang tertangkap oleh indera keenamku, sebuah getaran di udara yang mengisyaratkan sesuatu yang tidak wajar. Namun semakin lama, ia mulai mendekat. Aku bisa merasakannya dalam tiap hela nafasku, dalam gelapnya malam yang semakin mencekam. Pada suatu malam, ketika aku tengah duduk di ruang meditasi, terbungkus dalam keheningan, sebuah suara terdengar. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini suara itu begitu jelas, begitu dekat, hingga aku merasa seolah-olah suara itu keluar langsung dari dalam tubuhku. Raden Arya, suara itu berbisik dalam dan menggetarkan. Kau sudah mendekati titik takdirmu. Dunia ini tidak akan pernah sama setelah kau membuat pilihanmu. Aku tercekat. Suara itu bukan lagi hanya bisikan angin. Itu suara singa goib, makhluk astral yang sudah lama mengikat takdir keluargaku dalam kutukan yang tak pernah bisa dilawan. Aku berdiri, merasakan bumi di bawah kakiku bergetar, seiring dengan suara yang semakin mendekat. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah yang aneh. Matahari sudah lama terbenam, namun langit malam tak lagi segelap biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Aku berjalan keluar menuju halaman belakang rumah, tempat yang sudah sering aku kunjungi untuk melakukan ritual-ritual kecil dalam pencarianku. Di sana, dalam kegelapan yang dihiasi cahaya rembulan yang redup, aku melihatnya. Singa goib, makhluk itu berdiri di hadapanku, besar dan penuh dengan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya seperti campuran antara singa dan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Sosok yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Matanya menyala dengan api biru yang menakutkan, dan tatapannya menusuk langsung ke dalam jiwaku. Apakah kau siap untuk menghadapi takdirmu? Tanya singa goib dengan suara yang menggelegar, namun tetap penuh dengan kebijaksanaan kuno yang jauh melampaui umurku. Aku terdiam. Meskipun aku sudah mempersiapkan diriku selama ini, aku tahu bahwa ini adalah titik di mana segala sesuatu akan berubah untuk diriku, keluargaku, dan dunia ini. Aku mengerti ada dua pilihan yang tersisa. Aku bisa mengakhiri kutukan ini dengan mengorbankan diriku, atau aku bisa menghancurkannya dengan cara yang lebih drastis. Meskipun itu berarti kehancuran bagi segala sesuatu yang aku kenal. Kutukan ini tidak akan pernah berakhir, Raden Arya. Suara singa goib bergema dalam pikiranku. Kau dilahirkan untuk mengakhiri garis keturunan ini, untuk menghentikan kerajaan yang sudah lama mati. Tapi ingat, tak ada pilihan tanpa pengorbanan. Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk itu terasa seperti cambukan yang mengguncang jiwa.
Aku merasa seolah-olah jiwaku sedang diseret ke dalam jurang yang gelap. Aku tahu bahwa keberadaannya bukan hanya ancaman bagiku, tapi juga bagi dunia ini. Singa goib adalah penjaga kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kubayangkan. Dan kekuatan itu bisa meledak kapan saja jika tidak terkendali. Aku melangkah maju, tidak bisa mundur lagi. Di hadapanku, singa goib berdiri tegak. Tubuhnya seakan memancarkan energi yang melengkungkan ruang dan waktu. Aku tidak takut, aku berseru. Meskipun suara itu terkesan lebih lemah dari yang aku inginkan. Jika aku harus memilih, aku akan memilih mengakhiri kutukan ini. Meskipun itu berarti harus mengorbankan diriku sendiri. Makhluk itu mengerahkan kekuatannya dan aku merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apa yang pernah aku rasakan sebelumnya. Angin berputar kencang, bumi bergemuruh, dan sebuah kilatan cahaya biru menyilaukan menyelubungi kami. Dalam sesaat itu, aku merasa tubuhku terangkat dari tanah. Rasanya seperti berada di antara dua dunia. Di sini, namun juga di tempat yang jauh lebih gelap dan lebih asing. Aku harus memilih dan aku tahu bahwa pilihan itu adalah tentang keberadaan dunia ini, tentang keseimbangan antara dunia manusia dan dunia supranatural. Jika aku memilih untuk melawan singa goib, maka dunia ini akan terbelah dan kutukan yang terpendam akan meledak. Tetapi jika aku mengorbankan diriku sendiri, aku akan memutuskan semuanya, mengakhiri kutukan yang membelenggu keluarga kami selama berabad-abad, namun dengan harga yang harus dibayar sangat mahal, yaitu nyawaku. Dalam detik-detik terakhir ini, aku sadar bahwa takdir bukan hanya tentang keputusan yang harus dibuat, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Aku menarik nafas dalam-dalam, siap menghadapi apa yang akan datang. Ini takdirku, aku berkata dengan suara yang penuh keyakinan, dan takdir ini akan selesai malam ini. Aku berdiri di tengah kegelapan malam, di hadapan singa goib yang kini tampak semakin mengerikan. Cahaya biru dari matanya membakar bumi di bawah kami, sementara kekuatan yang memancar darinya seolah-olah merobek langit dan menembus dimensi-dimensi lain. Aku tahu, ini adalah saatnya untuk memenuhi takdirku, meskipun itu berarti harus mengorbankan segalanya. Singa goib, makhluk yang selama ini menjadi bayangan dalam kehidupanku, berdiri tegak di hadapanku. Kau ingin menghancurkanku, Raden Arya? Suaranya menggetarkan, penuh dengan kebijaksanaan yang sudah berabad-abad tersembunyi. Tapi apakah kau tahu harga yang harus dibayar untuk menghancurkan perjanjian ini? Semua yang telah kau pelajari, semua yang kau miliki akan hilang. Apa kau siap dengan itu? Aku menatap makhluk itu, mengetahui bahwa ini adalah pilihan terakhirku. Pilihan yang tidak hanya akan menentukan nasibku, tetapi juga nasib dunia ini. Aku juga bisa merasakan keberadaan takdir yang kuat mengalir dalam diriku. Takdir yang tak bisa dihindari, takdir yang terjalin dalam garis keturunan keluargaku selama berabad-abad. Aku menarik nafas dalam-dalam, merasakan kekuatan kebatinan yang mengalir dalam tubuhku, warisan dari leluhur yang telah lama terkubur dalam sejarah. Kekuatan yang sejak kecil telah kujaga dan kutumbuhkan dalam setiap langkahku. Aku mengerti bahwa untuk memutuskan kutukan ini, aku harus melepaskan segala hal yang telah aku pelajari, menghancurkan semua yang telah menjadi bagian dari diriku, bahkan jika itu berarti kehilangan kekuatan yang selama ini ada dalam genggamanku. Ya, aku siap, jawabku. Suaraku bergetar, namun aku merasa kedamaian dalam hatiku. Aku akan menghancurkan perjanjian ini. Aku akan mengakhiri kutukan yang mengikat kerajaan kami, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan kekuatan yang kumiliki. Singa goib mengeluarkan suara gemuruh, seolah mengakui keputusan ini, namun ia juga tampak marah. Jika itu yang kau pilih, maka terimalah akibatnya, katanya dengan tegas. Aku mengumpulkan seluruh energi yang ada dalam tubuhku, memusatkan seluruh pengetahuan kebatinan yang telah kuterima dari leluhurku. Dalam setiap mantra dan gerakan, aku merasakan kesatuan dengan alam semesta, sebuah hubungan yang dalam dan tak terpisahkan. Kekuatan itu menjadi semakin kuat, memancar dari dalam tubuhku, seperti api yang menyala. Namun kali ini, aku tahu bahwa aku tidak boleh membiarkan kekuatan itu meluap. Dengan setiap kata yang kuterangkan dalam bahasa kuno, aku mulai memutuskan ikatan yang mengikat kerajaan kami dengan dunia astral. Aku tahu ini adalah saat yang menentukan. Aku memutuskan hubungan antara dunia manusia dan dunia makhluk astral, menghancurkan perjanjian yang telah terjalin selama berabad-abad.
tiba-tiba tanah di bawah kakiku bergetar hebat. Udara sekitar kami berputar dan energi yang kurasakan semakin kuat. Aku tahu ini adalah puncak dari pertempuran ini. Singa gaib mulai menggeram, merasakan ikatan yang terputus. Kau sudah melawanku, Raden Arya. Tak bisa perjanjian ini dibatalkan. Ia menggeram. Jika kau melakukannya, kau akan membayar dengan harga yang tinggi. Aku tidak mundur. Semua yang kumiliki, semua kekuatan yang telah kutumbuhkan selama ini harus pergi. Aku merasakan kekuatanku mengalir keluar dari tubuhku. Seolah-olah aku sedang mengosongkan diriku sendiri. Ilmu kebatinan yang telah aku pelajari dengan susah payah, semua pengetahuan dan kekuatan itu mulai menghilang, meninggalkan diriku yang kosong, tanpa kekuatan yang pernah ada. Dan dengan sebuah ledakan energi yang sangat kuat, singa gaib akhirnya runtuh, bukan dengan fisik, tetapi dalam bentuk spiritual. Semua ikatan yang menghubungkan kerajaan kami dengan dunia astral hancur, dan makhluk itu mulai memudar, menghilang dari dunia ini, dan perjanjian terputus. Dan di saat yang sama, aku pun merasakan kekuatanku menghilang. Tubuhku terasa lemah, dan jiwaku seolah-olah kosong, tak lagi terhubung dengan dunia kebatinan yang dulu pernah kucintai. Semua yang telah kupelajari, semua yang telah kuperjuangkan lenyap begitu saja. Kekuatan ini hilang seiring dengan berakhirnya kutukan yang membelenggu kami, kutukan perjanjian gaib. Namun meskipun aku kehilangan segala kekuatan yang pernah aku miliki, aku merasa sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Aku merasa beban yang berat di pundakku akhirnya terlepas, menjadi manusia biasa. Kutukan itu telah berakhir dan dunia yang dulu terperangkap dalam lingkaran hitam kini bisa bernafas dengan bebas. Tak ada lagi bayang-bayang makhluk astral singa gaib yang mengintai di setiap sudut kehidupan kami yang meminta tumbal dan tetek bengeknya. Tak ada lagi rasa takut dan ancaman yang mengikat keluargaku. Aku tahu, meskipun aku kini telah menjadi manusia normal biasa, tanpa kekuatan kebatinan yang selama ini menjadi bagian diriku, aku telah menyelesaikan takdirku. Aku telah menghancurkan kutukan yang mengikat keluargaku selama berabad-abad. Aku menatap langit yang kini tampak tenang, tanpa kilatan biru dari mata singa gaib. Aku tersenyum, meskipun dengan rasa kehilangan yang mendalam. Tak ada lagi kebatinan yang menguasai hidupku. Tak ada lagi ilmu yang bisa menyelamatkan diriku dari dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Namun aku merasa lebih bebas, lebih hidup daripada sebelumnya. Aku telah menyelesaikan takdirku, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Di sini aku berdiri sebagai Arya, seorang manusia biasa, tanpa kekuatan apapun, namun dengan kedamaian yang tidak ternilai harganya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.